Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan membahas terobosan medis yang mengguncang dunia. Bedah jarak jauh, revolusi robotik yang menghapus batas dunia. Bayangkan seorang dokter di Roma, Italia, mengoperasi pasien kanker prostat di Beijing, China, lebih dari 8.000 km jauhnya, tanpa menyentuh pasien sama sekali. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi kenyataan yang terjadi berkat teknologi robotik dan jaringan 5G. Operasi prostatektomi robotik transkontinental pertama di dunia ini membuka era baru di mana jarak tak lagi jadi penghalang untuk mendapat perawatan medis terbaik. Jangan lupa, sebelum kita menyelami dunia bedah masa depan ini, tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk menjelajahi bagaimana robot dan teknologi mengubah cara kita menyelamatkan nyawa. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas sejarah bedah robotik, bagaimana operasi jarak jauh dilakukan, teknologi di baliknya, manfaat dan tantangannya, serta apa artinya untuk masa depan kesehatan global. Dari ruang operasi canggih hingga visi bedah di daerah terpencil, ini adalah cerita tentang manusia dan mesin yang bekerja bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Ayo, kita mulai. Bedah robotik bukanlah hal baru, tapi operasi transkontinental menandai puncak dari puluhan tahun inovasi. Untuk memahami revolusi ini, kita perlu melihat bagaimana teknologi ini berkembang. 1980-an. Konsep awal. Ide bedah robotik muncul dari kebutuhan militer untuk operasi jarak jauh di medan perang. NASA juga berkontribusi mengembangkan teknologi untuk operasi di luar angkasa. 1980-an. Langkah pertama. Sistem robotik awal seperti Puma 560 digunakan untuk bedah ortopedi sederhana. Namun, keterbatasan teknologi membuatnya kurang praktis. 2000. Terobosan Da Vinci. Sistem bedah Da Vinci dikembangkan oleh Intuitive Surgical menjadi game changer. Disetujui FDA untuk bedah laparoskopi umum, sistem ini memungkinkan dokter mengontrol lengan robotik dengan presisi tinggi melalui konsol. Bedah robotik adalah prosedur di mana dokter menggunakan sistem robotik untuk melakukan operasi melalui sayatan kecil. Komponen utama meliputi konsol. Dokter duduk di konsol dengan layar 3D beresolusi tinggi, mengontrol lengan robotik menggunakan joystick dan pedal. Lengan robotik dilengkapi alat bedah mini dan kamera, meniru gerakan tangan dokter dengan presisi lebih tinggi, tanpa tremor manusia. Sistem visi. Kamera 3D memberikan pembesaran 10 hingga 12 kali, memungkinkan dokter melihat detail anatomi seperti saraf atau pembuluh darah. Dibandingkan bedah terbuka tradisional, bedah robotik menawarkan minim invasif, sayatan kecil, 5-12 mm, mengurangi kehilangan darah dan risiko infeksi. Presisi tinggi. Lengan robotik menghilangkan tremor tangan, ideal untuk operasi rumit seperti prostatektomi. Pemulihan cepat. Pasien biasanya pulang lebih cepat, kadang dalam 24 jam, dengan nyeri pasca operasi lebih sedikit. Ergonomi dokter. Dokter duduk nyaman di konsol, mengurangi kelelahan selama operasi panjang. Bedah robotik kini digunakan di berbagai bidang. Urologi. Prostatektomi radikal untuk kanker prostat adalah salah satu prosedur paling umum. Ginekologi. Histerektomi dan pengangkatan fibroid. Kardiologi. Perbaikan katup jantung. Bedah umum, operasi usus atau lambung. 2001, Operasi Lindbergh, operasi kandung empedu transatlantik pertama, dilakukan dari New York ke Strasbourg, Prancis, membuktikan konsep telesurgery. 2007, adopsi massal. Lebih dari 40% prostatektomi di AS dilakukan secara robotik, menunjukkan penerimaan luas. 2020, platform baru. Selain Da Vinci, sistem seperti Hugo Ras, Medtronic, dan Versius, CMR, mulai bersaing, menurunkan biaya dan meningkatkan akses. Bedah robotik telah mengubah lanskap medis, tapi operasi transkontinental membawa kita ke level berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Operasi prostatektomi robotik transkontinental pertama di dunia, dilakukan dari Roma ke Beijing, adalah puncak teknologi modern. Mari kita bedah prosesnya. Telesurgery atau bedah jarak jauh
memungkinkan dokter mengoperasi pasien di lokasi berbeda menggunakan sistem robotik yang dikendalikan melalui internet. Dalam kasus Roma Beijing, dokter di Roma menggunakan konsol Da Vinci untuk mengontrol lengan robotik di Beijing. Pasien di Beijing berada di ruang operasi dengan tim medis lokal, termasuk dokter cadangan untuk keadaan darurat. Jarak lebih dari 8.000 km dengan latensi sinyal hanya 135 milidetik, jauh di bawah batas aman 200 milidetik. Sistem robotik Da Vinci. Lengan robotik meniru gerakan dokter dengan presisi submilimeter. Kamera 3D memberikan pandangan jelas, memungkinkan identifikasi detail seperti batas tumor kanker. Jaringan 5G dan serat optik, latensi rendah, 130 mm, memastikan gerakan dokter diterjemahkan secara real-time. Bandwidth tinggi mendukung transmisi video 3D berkualitas tinggi tanpa gangguan. Keamanan data. Enkripsi tingkat tinggi melindungi data medis dari peretasan. Sistem cadangan memastikan operasi tetap berjalan meski ada gangguan jaringan. Persiapan, pasien di Beijing, dianestesi, dan lengan robotik diposisikan dengan sayatan kecil di perut. Tim lokal memastikan semua peralatan siap. Koneksi. Dokter di Roma terhubung ke sistem melalui konsol, dengan komunikasi audiovisual real-time ke tim Beijing. Prosedur. Dokter mengangkat prostat dan jaringan sekitar dengan presisi, menjaga saraf untuk minimalkan risiko inkontinensia atau disfungsi ereksi. Pemantauan. Tim lokal dan dokter cadangan siaga untuk intervensi jika terjadi masalah teknis atau medis. Pemulihan. Pasien pulih dalam hitungan hari, dengan risiko komplikasi minimal. Jarak ekstrem. 8.000 km adalah rekor baru untuk telesurgery, melampaui operasi transatlantik sebelumnya. Presisi tinggi. Meski jarak jauh, dokter bisa melihat dan mengontrol dengan akurasi setara operasi langsung. Tim kolaboratif. Kombinasi dokter jarak jauh dan tim lokal menunjukkan potensi kerja sama global. 2001. Operasi Lindbergh, kandung empedu dihapus dari New York ke Strasbourg. 2023, Beijing Harbin. Prostatektomi jarak 1.301 km di China menggunakan platform Edge Medical Robot. 2024, Bordeaux Beijing. Nefrektomi parsial transkontinental pertama mengangkat tumor ginjal. Telesurgery jelas mungkin, tapi apa yang membuatnya begitu penting? Operasi transkontinental bukan sekadar prestasi teknologi, tapi jembatan menuju perawatan kesehatan yang lebih adil dan efisien. Daerah terpencil. Pasien di desa atau pulau terisolasi bisa dioperasi oleh spesialis top dunia tanpa perjalanan jauh. Negara berkembang. Negara dengan dokter spesialis terbatas bisa memanfaatkan keahlian dari pusat medis global. Krisis. Di zona perang atau pandemi, telesurgery memungkinkan operasi tanpa risiko perjalanan dokter. Presisi maksimal. Sistem robotik memungkinkan pengangkatan tumor dengan margin lebih akurat, mengurangi risiko kanker kambuh. Minim komplikasi. Sayatan kecil dan presisi tinggi menurunkan risiko infeksi, kehilangan darah, dan efek samping seperti inkontinensia atau impotensi. Pemulihan cepat. Pasien sering pulang dalam 24 hingga 48 jam, dibandingkan berminggu-minggu untuk bedah terbuka. Bedah kolaboratif. Dokter dari berbagai negara bisa bekerja bersama dalam satu operasi kompleks, berbagi keahlian secara real-time. Pelatihan jarak jauh. Dokter muda bisa belajar dari spesialis top, dengan mengamati atau membantu operasi jarak jauh. Standarisasi. Telesurgery memungkinkan teknik bedah terbaik disebarkan secara global, meningkatkan standar perawatan. Biaya perjalanan. Pasien dan dokter tak perlu bepergian, menghemat biaya transportasi dan akomodasi. Fasilitas lokal. Rumah sakit kecil bisa menawarkan operasi kompleks dengan peralatan robotik, tanpa membangun pusat spesialis. Produktivitas. Pemulihan cepat memungkinkan pasien kembali bekerja lebih awal, mengurangi dampak ekonomi penyakit. Pasien Beijing. Dalam operasi transkontinental, pasien pulih tanpa komplikasi, menunjukkan keandalan teknologi. Potensi militer. Telesurgery bisa digunakan untuk mengoperasi tentara di medan perang, menyelamatkan nyawa di lokasi terpencil. Pendidikan medis.
Mahasiswa kedokteran di negara berkembang bisa belajar teknik bedah robotik tanpa ke luar negeri. Telesurgery jelas punya potensi besar, tapi tak lepas dari tantangan. Apa saja hambatannya? Meski menjanjikan, telesurgery menghadapi sejumlah rintangan teknis, etis, dan hukum yang harus diatasi. Latensi jaringan. Latensi di atas 200 milidetik bisa mengganggu presisi operasi. Jaringan 5G membantu, tapi tak semua wilayah punya infrastruktur ini. Gangguan jaringan, seperti pemadaman internet, bisa menghentikan operasi di tengah jalan. Keandalan peralatan. Sistem robotik seperti Da Vinci mahal dan butuh perawatan rutin. Kegagalan mekanis bisa berakibat fatal. Rumah sakit kecil mungkin kesulitan membeli atau memelihara peralatan ini. Dokter cadangan, operasi jarak jauh butuh tim lokal dengan dokter ahli untuk intervensi darurat, yang mungkin tak tersedia di daerah terpencil. Komplikasi. Meski minim invasif, prostatektomi robotik tetap punya risiko seperti inkontinensia urin, hingga 10% pasien, atau disfungsi ereksi, tergantung usia dan kondisi pasien. Kegagalan teknologi. Jika sistem robotik atau jaringan gagal, operasi bisa terhenti, memaksa tim lokal beralih ke bedah terbuka yang mungkin tak mereka kuasai. Kurangnya sentuhan. Dokter jarak jauh tak bisa merasakan jaringan pasien, yang kadang penting untuk keputusan bedah. Tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab jika operasi gagal? Dokter jarak jauh, tim lokal, atau penyedia teknologi? Hukum lintas negara rumit, terutama jika terjadi malpraktik. Persetujuan pasien. Pasien harus memahami risiko telesurgery, termasuk kegagalan teknologi, yang bisa sulit dijelaskan di daerah dengan literasi rendah. Ketimpangan akses. Telesurgery mahal, dan hanya rumah sakit besar atau negara kaya yang mampu menerapkannya, berisiko memperlebar kesenjangan kesehatan. Peretasan. Data medis sensitif yang dikirim melalui internet rentan disusupi, membahayakan privasi pasien. Serangan siber. Peretas bisa mengganggu operasi dengan memutus koneksi atau memanipulasi sistem robotik. Kepercayaan publik. Banyak pasien skeptis terhadap operasi oleh dokter yang tak hadir secara fisik, meski teknologinya terbukti aman. Pelatihan dokter. Dokter butuh pelatihan khusus untuk menguasai telesurgery yang memakan waktu dan biaya. Meski penuh tantangan, inovasi terus mendorong telesurgery ke depan. Apa yang menanti di masa depan? Telesurgery adalah awal dari revolusi kesehatan yang lebih besar. Dengan kemajuan teknologi, potensinya tak terbatas. Kecerdasan buatan, AI. AI bisa menganalisis video operasi secara real-time, memberikan saran kepada dokter tentang teknik atau anatomi. Algoritma AI membantu memilih kandidat operasi berdasarkan data medis, meningkatkan hasil pengobatan. Di masa depan, AI mungkin mengotomatisasi langkah sederhana dalam operasi, meski dokter tetap pengambil keputusan utama. Jaringan 6G, latensi di bawah 10 milidetik dan bandwidth lebih besar akan membuat telesurgery lebih mulus, bahkan di daerah terpencil. Koneksi satelit, seperti Starlink, bisa membawa telesurgery ke wilayah tanpa infrastruktur kabel. Platform robotik baru, sistem seperti Da Vinci Single Port, SP, memungkinkan operasi melalui satu sayatan, mengurangi trauma pasien. Platform yang lebih murah, seperti Hugo Ras atau Hinotori, akan membuat teknologi ini lebih terjangkau. Augmented Reality, AR. Dokter bisa melihat overlay 3D anatomi pasien di konsol, membantu navigasi selama operasi. AR juga memungkinkan pelatihan virtual untuk dokter baru. Bedah darurat. Telesurgery bisa menyelamatkan nyawa di bencana alam atau zona konflik, di mana dokter spesialis tak bisa hadir. Pendidikan global. Dokter di seluruh dunia bisa berlatih di simulator telesurgery, belajar dari kasus-kasus nyata. Bedah luar angkasa. NASA mengembangkan telesurgery untuk misi Mars, di mana dokter di bumi bisa mengoperasi astronot. Klinik mobile. Unit robotik portabel bisa dibawa ke desa terpencil, dikendalikan oleh dokter dari kota besar. Kesehatan global. Telesurgery bisa mengurangi kesenjangan perawatan antara negara kaya dan miskin, membawa keahlian dunia ke daerah tertinggal.
Ekonomi kesehatan. Dengan biaya perawatan yang lebih rendah dan pemulihan cepat, sistem kesehatan bisa menghemat miliaran dolar. Pemberdayaan komunitas. Komunitas terpencil bisa mengembangkan tenaga medis lokal yang terlatih dalam telesurgery, meningkatkan kemandirian. Biaya. Bagaimana membuat telesurgery terjangkau untuk semua, bukan hanya elit? Regulasi. Perlu kerangka hukum global untuk mengatur telesurgery lintas negara. Etika. Haruskah AI diizinkan mengambil peran lebih besar dalam operasi? Bagaimana menyeimbangkan teknologi dan sentuhan manusia? Bayangkan dunia di mana setiap orang, tak peduli di mana mereka tinggal, bisa dioperasi oleh dokter terbaik dunia. Rumah sakit kecil di pulau terpencil bisa menawarkan bedah kanker dengan hasil setara pusat medis top. Dokter dari berbagai benua bekerja bersama dalam operasi yang menyelamatkan nyawa, berbagi pengetahuan secara instan. Ini bukan mimpi, tapi masa depan yang sedang dibangun sekarang. Telesurgery mengajarkan bahwa teknologi, jika digunakan dengan bijak, bisa memecahkan masalah terbesar umat manusia. Tapi, ini juga pengingat bahwa manusia, dokter, pasien, dan inovator tetap jadi inti dari setiap terobosan. Di tengah kemajuan ini, kita harus memastikan teknologi melayani semua orang, bukan hanya segelintir. Itu tadi perjalanan kita menjelajahi bedah jarak jauh, revolusi robotik yang menghapus batas dunia. Dari operasi transkontinental pertama hingga visi masa depan, teknologi ini membuka pintu untuk kesehatan yang lebih adil dan canggih. Terima kasih telah menonton No Hub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang telesurgery? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.